Diem. Selamat siang Ilham. Siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, silahkan kamu menyapa Bapak Ibu penguji ada di sini. Kemudian kamu memperkenalkan diri ya, terus presentasi maksimal 10 menit. Oh iya Bu. Silakan. Langsung share sini ya Bu ya. Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua kesehatan di hari ini, pada hari Selasa 5 Oktober 2021. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Mita Lailasari, Eskom MMSI selaku host di ruang 3 ini, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membuka presentasi ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada para Bapak dan Ibu penguji, yaitu yang terhormat Bapak Ari Bima Kurniawan STMT, yang terhormat Ibu Lilis Yatawati STMMSI, yang terhormat Bapak Yudi Adha STMM yang telah bergabung di Google Meet ini untuk melihat presentasi saya. Sebelum dimulai, saya minta izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ilham. Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Informatika, dan selaku pembimbing saya di bidangnya Eskom MT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Alat Pemantau Kelembapan dan Penyiaran Tanaman Otomatis Menggunakan Aplikasi Link Berbasis IoT. Baik, silakan Pak Ari atau Pak Yudi. Pak Ari dulu, silakan Pak Ari. Boleh. Terima kasih Bu Lilis. Jadi terima kasih Ilham tadi sudah disampaikan paparannya. Iya Pak. Terkait sama tema yang kamu buat tadi menggunakan sensor ya. Iya. Sensor Arduino ya. Sensor soil moisture Pak. Monster, kemudian pakai node NCU ya? Iya, node NCU. Nah, kalau saya mau sampaikan ini untuk tanaman jenis apa ya? Apakah semua tanaman nanti bisa pakai ini? Bisa Pak. Bisa diatur nggak? Ini bisa diatur nggak kelembapan dan seperti apa gitu yang cocok untuk tanaman? Apakah jadi gini, maksud
maksudnya tanaman kaktus, ada tanaman tomat, tanaman cabai, apakah sama kelembapannya? Berbeda-beda sih Pak, tergantung kita menyeting di programnya Pak. Jadi kalau misalkan orang awam itu pengen punya pengen punya alat ini gitu ya, berarti Iya. harus ngoding dulu ya. Iya, harus ngoding dulu Pak. Bisa nggak dibikin interface-nya supaya nanti bisa diatur? Diantar belum bisa sih Pak, untuk sementara belum bisa. Jadi kan kayak tampilan web aja begitu, tampilan web atau lewat, kamu kan pakai Blink ya, Blink itu berarti pakai apa itu? Aplikasi. Aplikasinya pakai di handphone ya? Iya, di handphone Pak. Di handphone bentuknya apa tuh? Bentuknya aplikasi yang seperti ini Pak. Ini. SMS atau cuma? Kalau untuk mengetahui hasilnya dia menggunakan file CSV Pak. Nah dari sini bisa nggak, ini kan berarti dari alat ke handphone. Iya Pak, Bisa nggak dari handphone ke alat? dari handphone ke alat. Jadi matiin perangkat itu bisa nggak? Setahu saya hanya bisa on off itu Pak, pompanya, dia bisa dimatiin pompanya. Nah berarti kan bisa kamu ngatur kan sebenarnya. Iya Pak. Sebenarnya bisa kan. Kalau misalkan dia bisa input output dari handphone, berarti harusnya bisa ngatur juga. Jadi dibikin aplikasi jadi nanti bisa tanaman cabai nanti buat tanaman cabai, kemudian tanaman tomat buat tanaman tomat, tanaman kaktus buat tanaman kaktus, gitu harusnya. Iya Pak. Jadi kalau misalkan ngoding ya repot juga ya usernya gitu kan. Kalau buat ini sih sebenarnya untuk tugas di SK saya biasa kasih tugas seperti ini, cuma 1 sensor. Kalau di saya biasanya maksimal buat tugas 2 sensor untuk 1 mahasiswa. Iya Pak. Gitu. Kalau cuma 1 sensor kayaknya kurang. Kalau biasanya ditambahkan, ya benar sih, ditambahkan pompa dan seterusnya. Satu lagi sebenarnya ada selain kelembapan ada suhu gitu kan. Ada kan beda, tahu kan ya beda suhu sama kelembapan itu apa, tahu kan ya? Iya Pak. Ada hubungannya nggak suhu sama kelembapan? Ada sih Pak. Suhu menentukan nilai kelembapan Pak. Berarti pengaruh ya. Iya Pak. Jadi kalau suhunya panas sama suhunya tinggi sama suhunya rendah, itu kelembapan pengaruh? Ngaruh Pak. Yakin? Iya Pak. Karena kalau kondisi suhunya panas, otomatis ini tanah akan cepat mengkering Pak. Panas tapi basah dan panas kering itu ada nggak? Panas tapi basah, panas atau kering, maksudnya gimana Pak? Jadi suhunya panas, Iya Pak. tapi ruangannya basah. Ada yang panas tapi lingkungannya kering. Ada yang panas. Panas tapi nggak ada sih Pak, penting ngatur kelembapan saja. Bukan, saya cuma Aman aja. pengen tahu aja definisi kelembapan. Khawatirnya kamu nganggap kelembapan itu suhu, itu aja sih. Ada pengaruhnya nggak kelembapan sama suhu, itu aja yang saya tanyakan. Menurut saya sih ada pengaruhnya sih Pak. Ada pengaruhnya? Iya. Bisa nggak kering tapi suhunya panas, kering tapi suhunya dingin? Untuk itu sih belum bisa sih Pak. Jadi kalau kalau Pak Yudi punya server itu ya di ruangan itu nggak boleh lembab, tapi kondisinya harus dingin. Ya Pak Yudi ya, coba tanya Pak Yudi. Betul. Ya di ruangan server itu boleh dingin, sedingin-dinginnya silahkan, tapi nggak boleh lembab. Jadi kalau misalkan ada di ruangan server kamu bisa nulis di kaca gitu ya, nulis di kaca bisa ada kayak embunnya begitu, berarti itu perangkat rusak semua. Iya Pak. Jadi
hubungannya yang nggak semua seperti itu. Contoh kasus gini, panasnya di Arab dengan panasnya di Indonesia beda gitu. Iya Pak. Kalau panasnya di Arab sana panas kering, tapi kalau di sini panas lembab gitu kan. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti pemahaman kamu tentang kelembapan dan suhu jadi ngaco gitu. Iya Pak, baik Pak. Maka saya coba tanya dulu itu. Jadi nanti tolong itulah jenis tanaman apa, terus cari acuannya. Saran saya sih nanti ada tambahan aplikasinya, di aplikasinya itu fitur untuk jenis tanaman apa gitu. Itu yang pertama saran saya, ditambahkan dengan itu ya. Iya Pak. Kemudian diagram blok kamu salah. Diagram blok. Sumber tegangan gambar 302. Nah saya tanya sekarang, LCD itu pakai sumber tegangan nggak? LCD enggak sih, pakai Pak dari Node NCU kan Pak? Ya tapi kan dia pakai sumber tegangan. Emang sensor dan blink itu LCD nggak pakai sumber tegangan? Pakai Pak. Ya udah, berarti sumber tegangan bukan diproses aja, sumber tegangan itu ada di input maupun output. Iya Pak. Ya kan udah NCU juga nerima, habis nerima kan ngasih juga ke bagian input dan ke bagian output kan. Iya Pak. Ya itu nanti diperbaiki ya. Diagram blok ya Pak ya. Flowchart kamu juga masih salah. Flowchart. Mana flowchartnya? Ini Pak flowchartnya. Oh yang di ini Pak. Nah saya tanya, N-nya di mana? N. Kalau ada star harus ada N kan? Iya Pak. Mana N-nya? Di bawah nggak kan? Ini Pak di bawah. Mana ada di bawah? Kamu naik ke atas. Oh iya Pak. Kamu bikin sendiri nggak sih? Bikin sendiri Pak. Enggak, dari saran dari DSPM yang N-nya dihapus, langsung ke looping ke atas saja Pak. Karena berulang gitu Pak. Iya. Iya benar berulang, tapi N-nya di mana? Flowchart itu ada star, ada N. Benar berulang, benar. Iya Pak. Iya kemarin saya udah tambahin N, katanya suruh dihapus. Ini memang salah kalau di bawah. Oh di bawah. Kalau N-nya di bawah salah. Oh. Sekarang gini aja. Node NCU itu bisa nyala kalau ada tegangan kan? Iya Pak, sumber Ya tegangan. udah gitu aja. Ditambahkan dengan apakah ada tegangan. Kalau ada tegangan dia lanjut, kalau nggak ada tegangan dia selesai kan? Baik Pak. Di atas aja dekat star itu ya, dekat Iya. star. Di atas banget itu di star. Iya Pak. Langsung dikasih kondisi apakah ada tegangan. Kalau ada tegangan dia lanjut ke bawah inisiasi. Kalau nggak ada tegangan dia N selesai. Oh iya, baik Pak. Benar nggak? Iya benar Pak. Nah kalau kamu looping lagi, looping laginya kemana gitu? Kalau lebih bagus kalau ditambahkan lagi dengan tombol on off. On off. Iya kan? Iya Pak. Apakah mau mematikan? Kalau nggak mau mematikan, looping lagi ke atas. Yang paling bawah itu bisa ditambahkan lagi. Paling bawah bisa ditambahkan. Apakah mau mematikan? Kalau nggak mati, lanjut. Kalau misalkan mau dimatikan ya N selesai. Iya Pak, baik Pak. Oke, itu flowchart sama diagram blok ya. Iya, Pak. Tadi saya tambahkan dengan jenis tanaman ya. Kemudian jangkauan soil moisture-nya sampai berapa? Apakah satu pot cukup? Karena tadi kamu bilang ada beberapa pot. Nah, satu sensor itu buat berapa pot? Satu sensor untuk satu pot Pak. Yakin kalau sensor potnya gede? Potnya gede. Iya Pak. Untuk satu itu. Satu. Nah, coba dilihat datasheetnya ya. Coba dilihat datasheet sensor ini jangkauannya berapa. Itu dituliskan nanti di bab 3 ya. Iya Pak. Oke,
Jadi sensor yang hitam tadi tuh, yang hitam. Yang mana tadi gambarnya? Yang itu Nah, yang hitam tadi, nah itu jangkauannya berapa? Dilihat di datasheetnya, ditambahkan di bab 3 ya. Oh, baik Pak. Oke, terima kasih Ilham. Iya, terima kasih Pak. Kembalikan lagi ke Bu Lilis. Baik, terima kasih. Silakan Pak Yudi. Baik, Ilham. Iya Pak. Ya, tadi mungkin sudah ditanyakan banyak oleh Pak Iman tentang alat ini ya. Nah di sini alat ini kan basisnya IoT, berarti kan membutuhkan koneksi internet ya. Iya Pak. Nah ini kan berarti benar-benar tergantung dengan internet. Nah seandainya nih waktu itu saya juga pernah uji model-model seperti ini ya untuk alat sensor-sensor yang menggunakan IoT. Nah seandainya nih ada problem di wifi-nya, misalnya wifi-nya ya misalnya nggak connect atau misalnya dia berubah SSID-nya gitu. Nah itu gimana caranya untuk ininya apa namanya dikonekkan ulangnya, itu dikoding ulang apa gimana? Iya Pak, di-coding ulang untuk nama jaringannya apa dan paspor si wifi-nya itu apa Pak. Oh gitu ya, nggak bisa Iya. langsung dikonekkan begitu aja ya? Iya, nggak bisa Pak. Oh gitu, nah itu dia agak ribet juga ya. Iya. Jadi karena dia nggak punya interface yang langsung kita pakai ya, Iya Pak. tinggal konekin gitu ya. Nah, apa emang begitu atau memang kelemahannya begitu atau memang harus bisa dibikin aplikasi ya untuk interface-nya? Menurut saya kelemahannya seperti itu Pak, harus di-coding ulang dulu nama jaringannya apa, paspornya apa Pak. Gitu ya. Nah, itu masalahnya di situ ya. Iya Pak. Berarti ada kelemahan alat ini. Nah terus dia seberapa akurat ya mendeteksi sensornya itu terhadap kelembaban tadi di tanah, seberapa persen? Jadi kalau misalnya tanahnya keringnya seberapa, basahnya seberapa? Kurang lebih 90% Pak, sampai 95%. Ini alat ini udah kamu coba dalam Udah. waktu yang lama? Udah Berapa minggu kamu cobain? 3 hari, dalam seharinya 10 jam. Oh saya 10 jam. Didapatkan rata-rata gitu ya? Iya Pak, hasilnya? hasilnya yang di Oke ya baik. Nah terus apa namanya satu lagi, nah ini alat ini dia sifatnya hanya satu arah aja ya, artinya dia hanya memberikan informasi ke aplikasi. Betul Pak. Nah, kita bisa ngontrol alatnya dari handphonenya? Kalau untuk kontrol paling cuman ngontrol pompanya aja Pak, on off nya gitu Pak. Oh kontrol, iya. Karena kan saya bandingkan ini kan kalau saya kebetulan juga pakai alat-alat IoT di rumah. Iya Pak. Ya kan kayak misalnya lampu, kemudian saya punya bel, saya punya pompa air gitu ya, itu saya konekin ke wifi semua di rumah. Jadi tinggal saya ngomong aja dia langsung on kan. Nah di situ di aplikasinya biasanya tergantung produknya ya, produk apa biasanya ada aplikasinya. Nah itu kan di situ bisa kita setting banyak gitu kan, banyak macam-macamnya fiturnya gitu di dalam aplikasinya, sehingga kita nggak perlu kayak gini ngoding ya. Nah berarti dia hanya punya kemampuan untuk on off aja gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Nggak bisa nyeting yang lain. Iya, nggak bisa. Jadi semuanya benar-benar harus codingan ya? Iya Pak. Kalau menyeting. Oh, itu dia. Jadi berarti kelemahannya di sini. Itu kamu udah masukin tuh kelemahan itu tuh alat ini? Nah, Iya. Ya itu di apa namanya? Ya itu bisa di batasan masalah juga bisa ya, dimasukkan di situ bahwa kelemahannya bahwa alat ini adalah bisa begini sampai juga bisa sih kesimpulan juga nanti dijelaskan bahwa kelemahan dari alat ini adalah nah tadi itu yang saya tanyain misalnya untuk setting atau konfigurasi tidak bisa menggunakan interface, harus melalui coding gitu kan. Kemudian alat ini hanya bisa misalnya menyampaikan pesan saja atau notifikasi, tapi tidak bisa mengontrol alatnya. Tapi bisa juga tadi kan kontrol cuma on off aja, itu tidak dijelasin tuh ya. Iya Pak. Jadi kelemahan dari perangkat ini. Ya, baik Pak. Udah kayaknya cukup deh, itu aja. Boleh cukup Pak Luis? baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Arifima, selamat siang Ilham. Iya Ibu, yang
Ya, nanti ada beberapa tambahan dari sisi penulisan ya, harus diperbaiki, mulai dari daftar pustaka, tadi toiko dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di lembar perbaikan ya. Iya Bu. Terima kasih Ilham. Nanti Baik, Ibu. perbaikannya sama saya. Iya baik Bu. Oke, sudah selesai ya Bu Lilis ya. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Oke, Ilham, silahkan kamu closing sidang kamu hari ini, kemudian silahkan lift dari room. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya.